Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di acara Bincang Jiwa bersama saya Reza Wahyu Ilhami Eskapners. Hari ini tema kita yaitu lansia bahagia bersama keluarga. Tema ini kita angkat sengaja karena pada tanggal 29 Mei akan diperingatinya Hari Lansia Nasional, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Dan saya tidak sendiri, dalam 30 menit ke depan, saya bersama salah satu narasumber psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yaitu Ibu Sri Hartini, psikolog. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik Ibu, tema kita sangat menarik hari ini, yaitu lansia bahagia bersama keluarga. Mungkin sedikit saja sejarah tentang bagaimana bisa lansia ini diperingati pada tanggal 29 Mei. Gitu. Terima kasih Mas Reza. Baik, sahabat jiwa, bagaimana mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Baik, sahabat jiwa, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang tentang lansia, bagaimana cara mencapai bahagia di usia lanjut usia, tentu bersama keluarga ya. Baik, tadi tentang sejarah ya Mas Reza ya. Jadi sahabat jiwa, kebetulan tanggal 29 Mei besok adalah hari lanjut usia nasional. Jadi kita memang ini adalah bagian dari kewajiban negara ya, memberikan penghargaan kepada para lanjut usia. Nah, ini ada sejarahnya ternyata Mas Reza ya. Bermula dari Bapak Rajiman Widyodiningrat ya. Beliau adalah ketua BPUPKI zaman dahulu ya. Sejarahnya begitu. Dan ternyata beliau adalah salah satu ketua dan secara usia adalah paling sepuh ya, memimpin rapat gitu ya. Jadi luar biasa dengan pengalaman beliau, kearifan beliau, kemudian pengetahuan, pemahaman tentang kebangsaan dan jalan kehidupan bangsa ke depan. Beliau memimpin dan dengan kebijakan beliau alhamdulillah menjadikan arah bangsa Indonesia menjadi lebih jelas ya, dan juga beliau tentu banyak sekali jasanya. Atas hal itulah maka pemerintah menjadikan hari lahir beliau sebagai hari lanjut usia nasional. Baik, terima kasih Bu penjelasan. Jadi ini juga sangat menarik. Masalah lansia, kita kupas satu persatu dari tema kita hari ini, sahabat jiwa di rumah. Yang pertama, konsep lansia itu sendiri seperti apa sih Bu? Oke. Baik Mas Reza. Jadi lansia kalau udah ada undang-undangnya loh Mas Reza ya tentang lansia ini. Jadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998. Jadi di sana yang termasuk dalam kategori lansia adalah semua warga negara Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas gitu. Nah, di sana sudah ada hak dan kebijakan pemerintah untuk melindungi, melayani dan memberikan yang terbaik ya terhadap para lansia. Nah, kalau tadi dalam lingkup nasional Indonesia ternyata juga tidak jauh beda dengan kategori yang sudah ditetapkan oleh WHO. Jadi kalau menurut WHO lansia itu atau usia tua gitu itu dibagi menjadi 4 kategori Mas Reza. Jadi yang pertama adalah usia paruh baya atau tengah baya. Jadi middle age ya istilahnya, itu dari usia 45 sampai
59 tahun. Tahu. Jadi mungkin sebentar lagi saya termasuk dalam usia paruh baya ya. Kemudian mulai usia 60 tahun sampai 74 tahun ini jadi sama ya. Ini usia masuk lanjut usia ya, atau kemudian usia 75 sampai 90 tahun ini usia lanjut tua, dan usia sangat tua 90 tahun ke atas itu adalah kategori dari WHO. Jadi dari dua kategori ini bisa disimpulkan ya bahwa lanjut usia ini secara umum dimulai dari usia 60 tahun ke atas, seperti itu. Baik, Bu. Berarti dia yang tadi Ibu sebutkan itu ada klasifikasi umur ya? Iya, secara umur, secara umum. kronologis, Oke, ya. siap. Jadi tetapi gini ya Mas ya, secara umur kronologis belum tentu ya. Orang secara kronologis udah masuk dalam kategori lansia yang diharapkan mereka bisa arif, bisa bijaksana, bisa matang secara matang secara psikologis, mentalnya ya. Ada juga umur biologis. Nah, umur biologis tidak serta-merta umur mental ya, umur mental tidak serta-merta sesuai dengan umur kronologis atau biologisnya. Jadi ternyata seperti iklan sebuah produk ya, menjadi tua itu adalah kepastian, tetapi menjadi bijaksana itu secara psikologis mental itu harus ada usaha gitu ya, ada memang ada latihan yang terus menerus yang perlu dipelajari, dilatih terus menerus, seperti itu. Oke, Bu. Jadi kan di lansia ini pasti mengalami perubahan-perubahan secara fisik mungkin atau psikologis. Jadi resiko-resiko yang bisa terjadi nih. Mungkin sahabat jiwa di rumah pengen tahu nih resiko yang sering terjadi di keluarga yang memiliki lansia itu apa? Ya, baik Mas Reza. Jadi masalah umum nih ya, kita bicara tentang masalah umum pada lansia nih. Jadi kalau kita mengingat kembali tahapan atau perkembangan manusia itu kan dari bayi terus sampai usia lanjut ya. Jadi itu seperti kurva normal ya. Jadi ada masa-masa untuk tumbuh berkembang gitu ya secara fisik, pesat gitu ya, secara mental juga ya. Kemudian memasuki masa produktif gitu ya. Kemudian setelah sampai pada puncaknya, puncak kurva gitu ya, akan mengalami penurunan. Ya, jadi seperti itu juga tahapan perkembangan pada manusia. Jadi masa puncak, masa produktif, masa sehat gitu ya. Kemudian secara alamiah gitu ya, lansia ini mulai mengalami penurunan ya. Jadi maka lansia akan masalah atau yang dialami oleh lansia itu adalah mengalami kemunduran secara fisik, daya tahan tubuh, secara fisik, secara kesehatan. Kemudian juga pada aspek fungsi sosial juga mulai mengalami penurunan. Dan kemudian masalah penurunan pada daya kemampuan berpikir Mas Reza ya. Kadang-kadang juga ada penurunan yang cukup drastis di kemampuan mengingat, daya ingatnya, konsentrasi, sehingga ada di antara sebagian lansia kita itu namanya mengalami kepikunan atau demensia seperti itu ya. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah masalah psikologi. Kemudian ada anggapan kalau lansia ini juga kurang mandiri ya, atau kurang atau tidak mandiri. Ini juga anggapan terhadap lansia ya. Kemudian relasi sosial yang berkurang. Kemudian ada sebagian mengalami konflik gitu ya, konflik dengan keluarga, konflik dengan pasangan. Nah, ini semua adalah beberapa hal yang yang dialami oleh para lansia kita. Nah, ternyata dengan beberapa hal yang tadi saya sebutkan ini otomatis juga menjadikan lansia punya tugas perkembangan yang khusus, yang khas mereka, yang berbeda dengan
tugas perkembangan usia sebelumnya. Seperti itu Mas Reza. Jadi salah satu penjelasan Ibu tadi itu salah satunya adalah demensia. Nah, Iya. ini yang sangat unik yang terjadi pada lansia nih. Kadang-kadang keluarga juga menanggapinya ya sering marah atau sebagainya. Iya, Nah, iya. Penurunan daya kemampuan berpikir atau daya ingat pada lansia ini terus terang juga bisa menjadi salah satu sumber stres pada lansia itu sendiri loh Mas, gitu ya. Dan juga tentu buat pendamping atau keluarga yang mendampingi lansia. Jadi memang nanti akan ada bagaimana cara menyikapi keluarga menyikapi para lansia dengan permasalahannya yang masing-masing tentu berbeda ya, kondisi lansia berbeda seperti itu. Nah, seperti itu Mas Reza. Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik, untuk sahabat jiwa di rumah, mungkin ada yang penasaran atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di fanpage PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik Ibu, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu masalah keluarga nih. Keluarga ini unik dan rumit sepertinya gitu kan. Yang keluarga, konsep keluarga ini seperti apa? Oh ya, sebelum ke sana ya Mas Ya, Reza ya. gimana? Tadi saya ingin menyampaikan tentang tugas perkembangan lansia tadi ya. Ternyata semua kita hidup gitu ya. Itu punya tugas perkembangan kan tadi. Nah, untuk lansia sendiri seperti apa tugas perkembangannya? Tadi kan sudah kita bahas tentang mereka mengalami kemunduran secara fisik, kemudian konsentrasi, daya ingat gitu, fungsi sosial gitu, dan beberapa yang tadi kita sebutkan. Nah, ternyata secara umum gitu ya, tugas perkembangan pada usia lanjut ini adalah melakukan penyesuaian diri gitu ya. Jadi penyesuaian diri dengan kematian pasangan, penyesuaian diri untuk dengan menurunnya aspek-aspek pada dirinya, termasuk fisik, kesehatan gitu ya. Kemudian terbatasnya interaksi sosial gitu. Tapi di satu sisi juga lansia perlu menjaga atau mempertahankan atau menjalin interaksi sosial ya dengan komunitasnya misalnya atau dengan keluarganya seperti itu. Kemudian juga mempersiapkan diri menghadapi kematian secara tenang, sabar, dan damai. Nah, ternyata banyak juga dan ini juga menyesuaikan diri dengan hidup sendiri kembali. Ya biasanya anak-anaknya sudah pada mandiri begitu ya Mas Reza ya, mandiri merantau atau meskipun tinggal serumah tetapi mereka punya tanggung jawab sendiri. Nah juga untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan secara mandiri. Nah itu beberapa tugas atau perkembangan pada lansia. Jadi intinya mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka. Nah, seperti itu. Terus Ibu dukungan bentuk dukungan untuk lansia itu sendiri ini kepada keluarga. Keluarga itu untuk mendukung tuh agar kadang-kadang keluarga itu mendukung tapi dengan cara yang salah mungkin. Penyampaiannya atau apa seperti apa? Dukungan yang baik itu seperti apa sebenarnya? Baik Mas Reza ya. Jadi kita perlu mempunyai satu persepsi ya tentang keluarga. Jadi keluarga ini kan macam-macam ya. Ada keluarga inti, ada misalnya keluarga besar. Kita di rumah sakit jiwa ya. Keluarga besar rumah sakit jiwa. Artinya keluarga ini ada yang karena kesamaan keperluan, kesamaan kepentingan, kesamaan tempat tinggal, kesamaan darah gitu ya, ada hubungan darah misalnya kekeluargaan. Nah ini kita bisa nih. Jadi sebenarnya keluarga ini pengertiannya luas gitu ya. Bisa kesamaan keluarga pensiunan apa gitu, pegawai apa, dan ternyata dia masuk juga dalam keluarga gitu ya, disebut juga keluarga. Nah kalau pengertian seperti ini banyak ya, kita bisa memanfaatkan sumber daya keluarga ini, keluarga yang bermacam-macam atau dukungan dari keluarga yang bermacam-macam ini, terutama keluarga inti juga ya. Keluarga inti maksudnya yang ada
hubungan darah gitu ya, nasab seperti itu. Nah, seperti apa gitu ya yang peran keluarga yang bisa dilakukan untuk membuat para lansia ini mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik atau membantu mereka untuk tetap bahagia di usianya. Jadi seperti itu ya maksudnya Mas Reza. Nah, seperti apa sih gitu lansia yang bahagia, menua tapi bahagia, atau istilahnya successful aging gitu ya istilahnya. Nah, successful aging atau menua yang bahagia adalah meskipun usianya tua tetapi mereka masih mampu untuk mandiri, mereka masih memiliki kebermaknaan akan arti diri, akan arti kehidupan gitu ya, kemudian mampu menghargai atau dihargai gitu ya, memiliki terutama kepuasan pada kehidupannya di usia lanjut seperti itu. Nah, beberapa hal gitu ya dapat dilakukan oleh keluarga ini adalah pertama memberikan dukungan secara emosional. Nah, seperti itu. Bentuknya seperti apa dukungan secara emosional? Nah, seperti kita menyediakan waktu untuk mendengarkan. Itu termasuk juga yang sangat besar sekali pengaruhnya itu. Iya, Mas Reza ketika cerita gitu ya, diperhatikan, didengarkan, kira-kira senang ya, senang dan antusias ya untuk bercerita lebih lanjut kan. Nah, beda kan kalau dicuekin, gitu ya, merasa aduh nggak diperhatikan, nggak diperhatikan, didengarkan. Jadi ada kesediaan keluarga untuk mendengarkan keluh kesah, untuk memberikan pendampingan terhadap lansia, ya seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan ke mereka secara emosional gitu. Yang kedua, Mas Reza, ini adalah dukungan secara instrumental. Yang seperti apa itu yang instrumental? Ya, jadi dukungan instrumental ini lebih pada secara materi. Ya, jadi umumnya lansia ini berkurang ya income atau penghasilan yang diterima ya. Biasanya mereka sudah usia 60 sudah memasuki masa purna tugas ya Mas Reza ya, sudah pensiun. Nah, otomatis penghasilan mereka berkurang. Ini bagi yang bekerja. Yang punya jaminan keamanan finansial di saat lanjut usia. Yang ketika sudah tidak produktif, maaf ya dalam tanda kutip ya. Nah, tapi bagi mereka yang misalnya tidak punya jaminan secara finansial, jaminan tua gitu Bu. Iya, tentu ini ada jadi masalah tersendiri buat lansia gitu ya, yang mungkin mereka bekerjanya tidak tetap gitu ya sebelumnya. Nah, ini jaminan atau yang bisa diberikan oleh keluarga ini sangat membantu sekali, tentu dengan kemampuan masing-masing keluarga ya, anaknya atau saudaranya seperti itu. Nah, seringkali memang ini menjadi satu kekhawatiran bagi para lansia yang tidak punya jaminan secara finansial. Ada sebagian mereka menjadi stres, depresi gitu ya, karena mereka punya banyak kebutuhan yang sama, bahkan mungkin lebih besar gitu ya, karena secara fisik mungkin ada penyakit yang menyertai mereka butuh untuk rutin datang kontrol ke dokter gitu ya, secara makanan, dan yang terutama juga mereka punya harga diri ya itu minta terus itu juga harga diri sama sebenarnya dengan usia-usia sebelumnya ya. Jadi kadang-kadang ini jadi salah satu sumber stres atau depresi pada lansia gitu. Nah, itu secara instrumental gitu ya. Kemudian papan juga ya. Biasanya lansia ini kan lebih, kalau punya rumah sendiri lebih suka ya tinggal di rumah sendiri gitu ya. Karena mereka punya kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti biasanya, seperti usia-usia sebelumnya ya.
dan mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Hmm. Jadi semacam punya wilayah kekuasaan sendiri, Sendiri, bebas gitu ya. ya, bebas mengatur kekuasaannya, rumahnya itu. Nanti akan beda ketika mereka berada tinggal atau dengan anak atau anak yang tinggal dengan mereka. Nah, jadi keluarga juga terkait dengan ini punya tanggung jawab ya untuk memberikan kesempatan, ya kesempatan kepada para lansia untuk mandiri ya, mandiri yang seperti apa itu ya, mandirinya? ya selain tadi sudah disebutkan secara finansial ya, mandiri untuk melakukan kegiatan bantu dirinya sehari-hari ya, atau ADL ya Mas ya. Kemudian mandiri untuk melakukan kegiatan domestik. Maksudnya kegiatan domestik ini kegiatan di rumah tangganya, saya menyapu, ya, menjemur baju misalnya, atau merapikan spraynya sendiri, ya, semua kegiatan yang terkait dengan urusan rumah tangga. Dan juga mandiri untuk terus beraktualisasi, ya, sesuai dengan perannya atau berganti peran, ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu. Kemudian, ada cerita nih Mas ya. Kadang-kadang nih keluarga, ya, kadang-kadang keluarga ini ingin menganggap sebagai bentuk rasa sayang atau eman itu ya sayang ya, rasa sayang. Kemudian memuliakan mereka atau sebagai bentuk bakti anak-anak orang tua. Jadi orang tua dilarang untuk melakukan ini itu. Padahal buat orang tua itu jadi semacam banyak batasan, dan itu mempengaruhi gerak mereka, mempengaruhi kebermaknaan hidup mereka. Jadi sebaiknya nih keluarga juga memperhatikan hal ini. Jadi beri kesempatan pada orang tua kita, orang tua yang udah lanjut ini, untuk beraktivitas secara mandiri sesuai dengan kemampuannya, gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, setelah memberikan kesempatan untuk mereka melakukan aktivitasnya, adalah memberikan penghargaan ya, reward gitu ya, bisa pujian bahwa mereka mampu loh untuk melakukan kegiatan itu gitu kan. Mereka mampu untuk menyiram-nyiram bunga misalnya, atau untuk nyapu-nyapu atau menjaga cucu, seperti itu. Dan tentu kondisinya bisa berbeda-beda, tetapi penghargaan ini penting sekali ya, bahwa mereka di usia lanjutnya masih minimal berguna ya, berguna untuk dirinya sendiri, untuk mengurus dan merawat dirinya sendiri, berguna, bermanfaat untuk keluarga intinya, misalnya keluarga dekatnya, dan juga apalagi kalau mereka masih mempunyai peran dalam kehidupan sosialnya. Nah, biasanya ini terkait dengan para lansia ini perlu banting setir nih istilahnya Mas ya. Kalau mungkin ke saat produktif ya, bekerja di kantor misalnya, punya jabatan atau punya peran tertentu, bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nah, ini bisa nih sebagai kompensasi mereka sudah mengalami kemunduran di bidang yang sebelumnya mereka kuasai, mereka bisa mencari kegiatan lain yang bisa mereka pelajari sesuai dengan kemampuannya. Misalnya secara sosial ya, mereka bisa loh jadi tokoh masyarakat, tetua gitu ya, mungkin belum tetua di keluarga, tetua di masyarakat gitu ya. Jadi ini juga salah satu bentuk penghargaan keluarga adalah dengan misalnya meminta pendapat, ya, meminta pendapat orang tua ya, seperti itu. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam peran mereka mendukung lansia agar supaya tetap produktif, bahagia di usia mereka, seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi ini sahabat jiwa, diskusi kita siang hari ini sangat menarik. Mungkin dari sahabat jiwa di rumah mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk. Oke,
Kita lanjut sedikit, Bu. Ya. Jadi ini yang sering kita temukan ini ya, yang sering kita temukan di beberapa keluarga. Jadi adakah kasus yang pernah Ibu sendiri tangani, gitu kan? Lansia ini merasa menjadi beban dalam keluarga dan itu mempengaruhi faktor psikologisnya sendiri. Pernah tidak ada kasus seperti itu? Iya. Jadi ini perlu dipahami ya bahwa setiap anggota keluarga lansia juga adalah punya hak ya, punya hak untuk mereka dihargai seperti itu dengan kondisinya. Sebenarnya kalau beban, anak-anak juga beban, siapapun bisa menjadi beban. Tergantung sekarang kita memiliki persepsi ya. Kalau itu menjadi beban ya jadi beban gitu. Semuanya tergantung dari cara kita, cara keluarga berpikir. Seandainya mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk berbuat lebih banyak ya ke orang tuanya atau ya ke sesama gitu ya, secara luas sesama manusia banyak sekali gitu ya, dengan mereka melayani gitu ya. Ini kan termasuk kelompok yang rentan ya, yang lemah ya, dan keluarga dalam posisi lebih kuat ya secara fisik dan sebagainya. Oh alangkah itu akan dimaknai, bila dimaknai ini akan memberikan kebermaknaan lebih pada diri anggota keluarga yang lain dengan memberikan pelayanan, dengan berbuat baik. Oh ya, aku sudah berbuat baik nih dengan orang tuaku gitu ya, alhamdulillah gitu ya, bersyukur gitu ya. Nah itu tidak lagi akan dimaknai sebagai beban, tetapi adalah kesempatan terus-menerus memberikan pelayanan yang terbaik. Kita kerja pun Mas itu bisa juga sebagai beban kan? Iya, betul. Ya, oh pasien kita hari ini banyak banget gitu kan. Aduh, kapan nih selesainya gitu. Ya, segalanya sih sebenarnya tergantung kita mempersepsi gitu ya Mas ya. Nah, dari persepsi yang positif nanti akan melahirkan perasaan yang positif juga kan? Iya, betul. Tergantung kita memframing cara berpikir kita. Nah, kalau perasaan kita juga nyaman, positif, kita perilakunya juga positif kan, lebih bisa bermanis muka, bisa bermanis-manis kata gitu ya, benar nggak sih? Iya benar. Nah seperti itu. Kalau masalah ekonomi tentu kadang-kadang memang ini jadi beban secara ekonomi ya. Nah itu banyak sekarang lah banyak jalan keluar ya untuk masalah ekonomi. Sekarang ada jaminan sosial untuk para lanjut usia gitu ya. Tinggal pihak keluarga ini mencari informasi-informasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan di lanjut usia. Apalagi kan tadi sudah di awal sudah disebutkan ada undang-undangnya ya, jadi mempunyai hak sendiri ya, gitu. Ya seperti itu. Ada pelayanan khusus ya dari pemerintah seperti itu. Terus ada pertanyaan masuk dari sahabat Bincang Jiwa? Oke, sedikit lagi dong. Mbak, jadi ini apa namanya sering terjadi juga di keluarga. Setiap keluarga itu pasti dalam konteks orang baru ya seperti menantu mungkin. Ini yang sering miskomunikasi sama orang tua. Nah, ini bagaimana nih cara mengatasi atau menghindarilah konflik-konflik yang seperti itu. Iya, benar ya, terutama antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Iya, betul. Baik, ini memang fenomena umum ya seperti itu. Sebagai pendatang baru, ya, menantu sebagai pendatang baru ya. Saya kira perlu banyak belajar tentang situasi dan budaya di keluarga tersebut ya, itu belum kita kemudian ya, tentu setiap keluarga punya budaya, punya kebiasaan sendiri-sendiri ya, bisa jadi mirip-mirip ya. Terus kalau satu suku, satu daerah mungkin mirip-mirip, nggak banyak perbedaan ya, tapi kalau sudah beda daerah, apalagi beda suku, beda budaya, aduh banyak sekali ya perbedaannya. Nah, yang pertama tentu perlu mempelajari budaya keluarga tersebut seperti apa sebelum tentu lebih dalam lagi mempelajari karakter tiap-tiap anggota keluarga. Nah,
biasanya gini, kemudian yang kedua adalah kesediaan untuk mendengar, Mas. Ya, jadi ini sama-sama nih harus punya kesediaan diri untuk mendengar, baik mertua maupun menantu harus ya bersedia untuk mendengar apa sih yang dimaui gitu ya. Harus sediakan waktu untuk berbincang gitu ya, karena komunikasi itu diawali dengan mendengar, kemudian baru bisa mengerti, ini toh maunya seperti ini. Kembali ke tadi ya, bahwa orang tua itu paling suka didengar. Udah diam dulu, didengarkan gitu ya, ditanggapi dengan perlunya gitu ya. Nah itu seperti itu. Oke. Jadi itu hanya perlu didengarkan sebenarnya, Bu. Salah satunya hanya perlu didengarkan, sudah merasa diperhatikan, berarti begitu kan? Iya. Dan kalaupun kita sebagai orang baru, berarti harusnya kita yang harus istilahnya mengikuti apa yang ada di lingkungan kita itu. Iya. Jadi gini, semuanya adalah tentang keterampilan atau kemampuan menyesuaikan diri, adaptasi ya. Pertama kita perlu beradaptasi, baik menantu terutama beradaptasi. Seperti apa sih kebiasaan keluarga itu, karakternya? Oh iya, beradaptasi. Tentu sulit ya mengubah. Jadi untuk kita selamat nih, untuk mengubah, kalau selamat tuh mengubah lingkungan atau kita yang mengubah diri kita. Tentu lebih sulit dong mengubah lingkungan keluarga besar kita pendatang gitu. Jadi yang lebih mudah adalah kita mengubah diri kita sendiri dengan menyesuaikan diri. Itu jadi meningkatkan kemampuan atau keterampilan, kemauan untuk mengubah diri kita gitu. Baik, dan nanti pelan-pelan ya. Oh iya, kita bisa menunjukkan kebiasaan kita atau menurut kita. Nah itu pelan-pelan gitu. Baik, sahabat jiwa di rumah, itu sedikit trik lah dari Ibu Sri untuk cara kita bagaimana ya kalau misalkan berada di lingkungan yang baru seperti itu. Jadi ini Bu ada pertanyaan masuk. Oh iya, jangan. Ya, ini izin bertanya Bu. Nah, bagaimana tips berkomunikasi yang efektif pada lansia yang memiliki kontrol emosi yang kurang baik, sering marah, ngambek dan sebagainya? Gitu. Bagaimana Bu? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi lansia yang mudah marah atau ngambek atau manja ya, apa semuanya keinginannya pengennya diturutin begitu ya. Nah kita pertama, kadang orang marah kan tentu melihat sesuatu atau yang dihadapi itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya ya, benar nggak sih? Iya. Nah seperti apa, kita coba cari tahu apa keinginannya sih sebenarnya, apa maunya. Nah apalagi kadang orang tua ini seperti anak-anak gitu kan, lebih sensitif, nggak mudah marah gitu ya. Kemudian mereka juga sebenarnya nggak tahu apa yang diinginkan. Jadi kembali mereka seperti karakternya seperti anak-anak, jadi bingung gitu dengan apa yang menjadi maunya gitu. Jadi coba tanyakan dulu apa sih yang mereka inginkan ya, karena biasanya marah karena kita juga sebagai orang dewasa muda awal juga punya anak gitu ya, kita kan marah misalnya kalau anaknya berperilaku tidak sesuai dengan harapan kita. Yang pertama coba diamati, dicermati, biasanya orang tua itu maunya seperti apa. Tentu tidak semua maunya orang tua, keinginan orang tua sesuai dengan yang menurut kita tepat ya Mas Reza ya. Nanti pelan-pelan ya. Jadi emosi perlu dihadapi dengan ketenangan emosi ya. Kalau orang tua emosi ya kita tenang dulu gitu ya. Kadang kita juga mudah terpancing sih gitu ya. Jadi akhirnya nggak selesai gitu. Jadi kalau sudah marah biasanya juga pikiran yang terlintas itu pikiran-pikiran yang negatif aja. Orang ini memang dasarnya suka marah gitu ya. Ini orang ibu ini atau bapak ini suka marah. Jadi yang pertama kita mengelola emosi terlebih dahulu. Itu modal kita menghadapi lansia. Iya.
Dan nggak efektif kalau kita menghadapi orang tua dengan emosi yang terpancing juga kan. Mereka menerima tentu ketika kita menyikapinya dengan ketika kita emosinya juga naik, mereka akan menangkap kok gitu ya. Mereka akan menangkap bahwa kita juga nggak suka gitu. Nah, jadi kita cooling down gitu, kalem gitu ya. Kelola emosi kita terlebih dahulu. Cari tahu apa yang dimaui gitu kan. Seperti itu. Kalau alangkah lebih baik komunikasi ya, komunikasi dari hati ke hati gitu. Kalau memang bahwa apa yang menjadi sumber kemarahan itu tidak tepat gitu ya, kita ya beri pemahaman gitu ya. Jadi seringkali beda generasi, apalagi beda generasi juga beda cara pandang, cara pandang, cara menyikapi seperti itu. Cara pengasuhan orang tua kita dengan cara kita mengasuh anak berbeda juga kan, seringkali banyak berbeda. Itu juga jadi sumber konflik juga kalau mereka tinggal satu rumah. Nah, seperti itu Mas Reza ya. Oke, baik. Ini sedikit ya menyangkut pertanyaan yang tadi Bu kan. Jadi kita hanya cukup apa istilahnya tadi itu cari tahu dan mengelola emosi kita sebagai anak bahasanya gitu Bu ya. Bagus tidak kalau kita menuruti apa saja maunya dia? Kadang-kadang kan kalau lansia makanan A, B, C tidak boleh, tapi tetap saja mau makannya. Apa kalau kita turuti semua juga bagus atau tidak gitu? Ya, sebenarnya sama dengan kalau menurut saya, sama dengan ketika kita menyikapi anak-anak ya. Jadi mereka juga perlu diberikan pemahaman bahwa oh ini tidak baik, ini tidak tepat, ini kalau mengkonsumsi ini akibatnya akan seperti ini ya. Ya semuanya tentu kita yang lebih paham bagaimana cara mengkomunikasikannya seperti itu. Nggak semua harus kita penuhi. Seperti itu Mas Yana. Oke. Baik, sahabat jiwa di rumah, itu dia tadi penjelasan Ibu Sri. Jadi kita yang sebagai anak harus mengelola Bu ya emosi kita sebagai anak menghadapi orang tua kita di rumah. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi yang masuk? Tidak ada? Sedikit Bu, kira-kira di rumah sakit jiwa Mutiara Sukma apakah sudah ada pelayanan untuk apa istilahnya keluarga atau lansia berkonsultasi atau curhat loh? Iya. Tidak hanya curhat aja Mas, tapi gimana? juga ada satu layanan terpadu ya Mas ya. Satu layanan terpadu ini dilayani oleh beberapa penanggung jawab pelayanan ya. Ada dokter spesialis kejiwaan, ya jadi kemudian ada dokter syaraf, ada psikolog, ada ahli gizi, tentu ada perawat juga ya kalau dirawat inap gitu ya, ada dokter gigi gitu. Jadi selain itu juga pemeriksaan terpadu di sini juga ada pelayanan fisioterapi. Jadi kebanyakan memang tadi ya di awal ada penurunan fisik, kemudian ada pasca stroke gitu ya, ada pelayanan fisioterapi. Nah silakan bagi Bapak Ibu yang punya keluarga lansia, silakan berkonsultasi ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Dengan senang hati kami akan melayani gitu. Baik itu sahabat jiwa di rumah, kita di RSJ juga sudah menerima ya. Sudah ada pelayanan-pelayanan yang mendukung untuk mencapai lansia yang bahagia seperti tema kita yang barusan. Jadi ini nanti kira-kira gitu kan kalau misalkan ada keluarga di rumah nih, cara kita menghubungi atau cara kita mencari tahu informasi bagaimana cara kita daftar atau kita mau langsung ke sini atau bagaimana? Ya silakan saja, ada webnya juga ya Mas Reza ya. Kemudian bisa juga online, ada hotline gitu ya, seperti itu. Atau bisa juga langsung datang ke sini gitu ya. Lewat pendaftaran. Jadi itu beberapa yang bisa dilakukan. Baik, sahabat jiwa di rumah. Mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita pada siang hari ini ya cukup menarik. Jadi teman-teman yang baru mengikuti atau telat untuk mengikuti live streaming kita,
Jadi nanti kalau masih bingung atau yang ada memang masalah yang perlu diselesaikan, silahkan datang langsung ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan Ibu Sri nanti ya. Iya, dan juga ada psikolog yang lain Oh, juga, oke, ada siap. dokter spesialis Ya. kejiwaan juga yang siap. Siap Melayani, melayani. ya. Siap. Mungkin dari Ibu ada closing statement untuk sahabat jiwa di rumah? Iya, saya kira kita semua dekat ya atau berinteraksi dengan lansia, terutama apalagi yang di rumahnya ada lansia begitu ya. Ya, tentu kita perlu menempatkan beliau pada tempat yang selayaknya ya. Lansia-lansia ini perlu pelayanan yang baik dari kita, anggota keluarganya, dan lansia maupun anggota keluarga tentu ya terus-menerus perlu melakukan proses pembelajaran ya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi, siap menyesuaikan diri ya dengan semua perubahan yang terjadi pada diri lansia maupun perubahan dalam keluarga tersebut ya. Dan penting sekali adanya komunikasi timbal balik ya. Para lansia juga perlu melakukan bertanya kalau seperti ini gimana ya karena itu ya kecenderungannya kakek nenek begitu ya, memanjakan cucu-cucunya seperti itu. Perlu komunikasi timbal balik. Komunikasi intinya, Bu. Iya, terus kemudian ada kesediaan untuk saling mendengar. Begitu Mas Reza. Oke, siap. Baik, sahabat jiwa di rumah. Itu dia tadi tema kita hari ini, yaitu lansia bahagia bersama keluarga. Semoga tema kita hari ini atau perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian di rumah. Saya ucapkan terima kasih Bu Sri atas meluangkan waktunya di siang hari ini. Sama-sama. Saya bersama kru mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman di rumah. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya dan kru yang bertugas mohon undur diri sampai ketemu di tema yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.